Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maqsuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada pagi ini kita akan membahas masalah fadilah tawakal. Tawakal ini biasanya dihubungkan dengan tauhid. Jadi dia satu pembahasan. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab tauhid wa tawakkal, dia satu. Karena tidak mungkin orang itu tidak mentauhidkan Allah kalau dia tidak bertawakal. Dan tidak mungkin dia bertawakal kepada Allah kalau dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid ini berasal dari kalimat wahidun. Wahidun itu satu, esa. Jadi dia yakin betul segala urusan itu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya tawakal. Nanti ada satu lagi tawakal. Kalau tawakal itu tidak berpegang kepada Allah. Kalau tawakal dia berpegang teguh kepada Allah, itu bedanya. Jadi tawakal sama tawakal. Sekarang kita akan melihat apa fadilah tawakal. Tawakal ini berasal dari kalimat wakala. Wakala itu mewakilkan sesuatu. Jadi kalau anak kita itu ketika mengambil rapor harus mewakilkan kepada orang tua, ya, wakil ya. Ini wakil saya. Saya memberikan wakil yang cok rapor urung ci. Ini namanya tawakal. Artinya memberikan urusan itu kepada orang lain. Itu kalau secara bahasa. Tetapi kalau tawakal yang dimaksud di sini dan dimaksud di dalam Al-Qur'an, ini seperti ucapan para nabi, wa ufawwidu amri ilallah. Saya menyerahkan segala urusan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pembahasan bayanu fadilatu tawakal. Jadi akan kita bahas tentang fadilah tawakal itu apa sebenarnya. Ini ada beberapa ayat suci Al-Quran yang kita kutip dari Al-Quran untuk menjadi landasan pokoknya, untuk menjadi landasan begitu pentingnya tawakal. Yang pertama pada surah Al-Maidah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hendaklah kalian itu bertawakal kepada Allah kalau kalian beriman. Ya, ini kalimat muqayyad namanya. Kalimat muqayyad artinya kalau kalian beriman kalian pasti bertawakal. Berarti kalau tidak bertawakal kalian tidak beriman. Ya. Kalau tidak menyerahkan segala urusan kepada Allah berarti tidak beriman. Sekarang kita ingin lihat tawakal itu konkretnya bagaimana tawakal. Apakah kita biarkan begitu saja tanpa usaha? Pada suatu hari sahabat Rasulullah SAW mereka pergi ke masjid. Jadi beliau membawa unta. Ketika sampai di pelataran masjid itu, dia biarkan begitu saja untanya, tidak diikat, kemudian tidak dia jaga dan lain sebagainya. Rasulullah bertanya, kenapa kamu lepaskan unta begitu saja? Saya tawakal kepada Allah, apapun yang terjadi. Kalau unta ini hilang berarti sudah takdir Allah. Kalau unta tidak hilang berarti juga takdir Allah. Rasulullah mengajarkan sahabatnya bukan seperti itu tawakal. Tawakal itu kamu berusaha dulu, kamu ikat dulu untamu, sudah. Setelah itu kamu bertawakal kepada Allah. Kalaupun unta kamu hilang, kamu sudah bertawakal kepada Allah. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah di dalam Allah. Jadi makna tawakal itu kita berusaha dulu. Kita berusaha dulu untuk melakukan sesuatu. Setelah itu baru kita serahkan kepada Allah. Jadi ketika anak kita sakit,
Usaha kita apa? Kita bawa ke pengobatan ini, kita bawa kemari, kita bawa ke. Kalaupun tidak juga kita bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi saya terima ya Allah. Makanya orang yang bertawakal itu diberikan beberapa kelebihan oleh Allah. Di dalam sebuah hadis qudsi, ketika seorang baru keluar dari rumahnya, maka kenapa kita disuruh untuk selalu bertawakal kepada Allah? Kita tidak tahu apa kejadian setelah kita keluar dari rumah. Bisa saja kita meninggal, bisa saja apa saja, orang menzalimi kita dan lain sebagainya, sehingga kita pulang ke rumah. Makanya disyariatkan ketika kita bangun tidur, kita keluar dari rumah untuk membaca doa. Dan salah satu doanya adalah Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau nanti ada lagi doanya Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi mana hasbunallahnya itu? Hasbunallah, cukup saya saja, cukup Allah saja yang ada di hati saya, cukup Allah saja yang menyelesaikan masalah saya. Ini kalau kita kan begini, kalau di dunia, kalau tidak ada gara-gara wafat, hendak selesai masalah. Ya ini berarti bertawakal kepada makhluk dia. Saya cukup sipulan saja, kalau sudah ada sipulan sudah beres semuanya. Itu tawakal kepada makhluk namanya. Makanya kenapa tawakal itu dihubungkan dengan tauhid. Makanya kalau seorang yang syirik itu tidak mungkin dia bertawakal kepada Allah. Seorang dukun tidak mungkin bertawakal kepada Allah, tidak mungkin dia bertawakal. Kenapa? Karena dia sudah bersekutu dengan syaitan. Seorang yang mengundi nasi tidak mungkin dia bertawakal kepada Allah. Kenapa? Karena dia juga sudah bersekutu dengan syaitan. Maka yang bertawakal kepada Allah itu cuma yang mengakui Allah Subhanahu wa taala. Maka dihubungkan antara tauhid dan tawakal. Tidak bisa dipisahkan ini. Berarti ayat yang surah Al-Maidah ini Allah ingin mengatakan kalau kalian beriman, kalian pasti bertawakal. Berarti kalau tidak beriman, tidak bertawakal, berarti seorang tidak dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita melihat ada ayat yang kedua. Surah Ibrahim ayat 12. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ini ada istilah lagi mutawakkilun, bukan mukminun. Kalau tadi in kuntum mukminin. Orang yang bertawakal itu dia merasa dirinya bertawakal, mutawakkilun. Segala urusan dia serahkan kepada Allah. Ya, ini mutawakkilun namanya. Ada pada ayat lain, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Yang bertawakal kepada Allah cukup, tawakal itu dia sudah cukup bagi dia. Jadi hana perlu minta lain ini. Cukup seorang itu kalau sudah mentok urusannya, cukup dia bertawakal saja kepada Allah. Pada suatu hari ada seorang ibu yang terus menangis sebab anaknya sudah hilang. Jadi orang suaminya juga khawatir ibu ini terus menangis sebab anaknya ditawan oleh orang kafir Quraisy. Menurut pemahaman manusia, kalau sudah ditawan oleh kafir Quraisy itu tidak akan lepas lagi. Itu pasti kalau tidak cedera dia sudah meninggal dunia atau hilang entah kemana. Maka ibunya terus berdoa dan terus menangis. Akhirnya suaminya melapor ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini bagaimana solusinya ya Rasulullah? Istri saya terus menangis. Ada apa kata Rasulullah? Anak saya sudah ditawan oleh kafir Quraisy. Kemungkinan besarnya tak mungkin lagi dia selamat. Kalau sudah ditawan, tak mungkin lagi pulang ke rumah. Bagaimana solusinya ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bacalah kalimat ini kata Rasulullah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu saja kamu baca, perbanyakkan baca itu kata Rasulullah. Akhirnya laki-laki ini dia pulang ke rumah dan memberitahukan kepada istrinya. Rasulullah SAW berpesan supaya membaca ayat ini. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian istrinya setelah salat tahajud terus membaca itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setelah selesai salat fardu juga baca itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Rupanya tengah malam pulang anaknya pulang. Jadi diketuk pintu, ditanya siapa di luar, ya disebutkan namanya. Ketika masuk ditanya oleh ibunya, kamu kenapa bisa lepas?
Apa kata anaknya? Saya tidak tahu. Ini cerita ini ada di dalam tafsir dan ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya tidak tahu kenapa bisa lepas. Setiap hari saya lihat rantai yang ada di tangan saya bisa copot terus. Saya tidak tahu kenapa bisa seperti itu. Dan kemudian ada sosok malaikat yang mengarahkan saya untuk pulang kemari. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Inilah yang dikatakan oleh difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Cukup dia bertawakal saja kepada Allah. Cukup menyerahkan segala sesuatu urusan kepada Allah. Cuma masalahnya masalah keyakinan. Manusia kadang-kadang tidak yakin. Tidak yakin sebelum dia bertindak sendiri, dia tidak yakin. Sebelum dia berusaha sendiri, dia tidak yakin. Maka Allah mengatakan, kalau kamu bertawakal kepadaku, urusanmu itu saya selesaikan, kata Allah. Cuma masalahnya kamu tidak yakin kepadaku, tidak bertawakal kepadaku. Ini hadis ayat yang ketiga. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam surah Az-Zumar, alaisallahu bikafin abda. Bukankah Allah sudah memberikan segala sesuatu hal kebutuhan kamu? Ya. Kita mengatakan begini, saya tidak kaya ya Allah, saya mau kaya ya Allah. Konsep kaya itu bagaimana sebenarnya? Ya, pikir kaya itu kan relatif. Coba tanya sama orang yang sudah punya kendaraan, sudah kaya bapak? Belum. Kenapa? Belum punya mobil. Ketika sudah punya mobil, tanya lagi, bapak sudah kaya? Belum. Belum punya helikopter. Ketika tanya lagi sama punya helikopter, bapak sudah kaya? Belum. Belum punya pesawat. Yang sudah punya pesawat tanya lagi, bapak sudah kaya? Belum. Kenapa belum, Pak? Belum 2 pesawatnya. Belum kaya loh. Jadi kaya itu relatif. Makanya di dalam kajian Imam Ghazali, Rasulullah mengatakan, beliau mengutip hadis Rasulullah, orang kaya itu, kata Rasulullah, makan siangnya sudah jelas, makan malamnya sudah jelas, itu orang kaya itu, kata beliau. Nyocoro kampak pajumu, malam sudah ada juga, ya persiapan ini untuk malam sudah, itu orang kaya. Dan ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika masalah kurban, jadi orang yang tidak mampu itu tidak usah berkurban, kata Rasulullah. Bagaimana konsep orang tidak mampu? Mantu mana mampu? Nanti mengatakan saya tidak mampu, saya kenapa? Saya urung gatilu, ke urung kaya, cukup aja. Untuk apa kita berkurban? Imam Asy-Syafi'i itu di dalam kitab beliau apa kata beliau? Orang yang dikatakan tidak mampu, ketika dia berkorban seekor kambing hari 11, 12, 13 hari tasyrik itu dia tidak tahu mau makan apa lagi, tidak tahu mau makan apa dia. Ketika dia berkorban ini 1 ekor kambing. Tetapi ketika 11, 12, 13 hari tasyrik itu dia tidak tahu makan apa, gara-gara sudah berkorban tadi. Ini kita kalau sudah berkorban 1 kambing, setahun depan, tahun ke depan ada makanan. Ini masih kita mengatakan do urung gatin. Gimana orang itu? Jadi makanya relatif, kaya itu relatif. Ada orang kita katakan kamu saya sudah kaya, saya kafir, sudah memadai. Ya. Kita kan sudah membahas. Fakir itu apa? Fakir itu adalah faqdun ma yahtaju ilaihi. Seseorang sudah hilang kebutuhannya, itu fakir namanya. Kalau kita tidak butuh kepada, saya tidak butuh kepada kendaraan. Tidak butuh, berarti tidak fakir ya, Pak. Saya bisa jalan kaki, berarti tidak fakir. Tapi kalau seorang mengatakan saya butuh sekali kepada kendaraan untuk beribadah, kalau enggak bisa jauh sekali. Ya, jadi itu fakir namanya, Pak. Dia membutuhkan sesuatu, tetapi sesuatu hal itu tidak ada sama dia. Itu fakir namanya. Tetapi kalau seandainya saya butuh mobil ini, butuh lagi mobil, itu bukan kebutuhan namanya. Keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin mendomba, syahwat dia. Ingin ini, padahal mobilnya banyak sekali. Dia tidak butuh, tidak begitu butuh dia. Cuma butuh undang. Ya, karena untuk 5 bawah, nanti minta lawan sama tu 6 bawah, minta lawan sama tu 7 bawah. Ya, itu saja dia, keinginannya saja, bukan butuh. Ya. Jadi Allah mengatakan alaihissallahu bikafin abda. Allah sudah mencukupkan, kata Allah, sudah cukup sebenarnya. Ya sudah cukup. Binatang coba lihat, ada mengeluh binatang. Binatang tak punya akal, nak mengeluh binatang. Nanti akan kita lihat bagaimana Allah memberikan rezeki kepada binatang. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman. Ini Allah ingin memberikan pelajaran. Ingin memberikan peringatan kepada kita. Jangan tawakal kepada orang lain. Jangan percaya sama orang lain. Ini saya tawakal kepada bapak, terserahlah. Kalau bapak sudah ada bapak, berusaha sudah beres. Ini tawakal kepada makhluk namanya. Tawakal kepada makhluk.
Paling enggak kita wasilah saja. Bapak bisa tolong saya, wasilah saja. Mungkin Allah Subhanahu wa taala menolong saya melalui bapak. Itu wasilah berbeda. Tetapi kalau sudah tawakal kepada makhluk, nyo menyokan ron hana luluh dulu. Nyo menyokan ron hana bere urutan bat tulung-tulung tian. Padu belum bertepi. Tulung-tulung tian. Ini maknanya dia sudah tawakal kepada makhluk ini. Ya. Maka Allah mengatakan, innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Itu orang yang kamu minta pertolongan sama dia. Kemudian matahari yang kamu minta pertolongan sama dia. Bulan yang kamu minta pertolongan sama dia. Itu adalah hambaku, kata Allah, makhlukku. Kalau istilahnya Imam Ghazali, abdun musakharat. Itu matahari itu kan patuh kepada Allah. Kenapa kamu patuh kepada dia? Kamu minta tolong sama jin, sama syaitan. Sedangkan syaitan itu dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali adalah satu hal saja. Ketika Allah menyuruh dia untuk patuh kepada Nabi Adam alaihissalam, dia tidak mau, cuma itu saja. Kalau lain dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini artinya Allah ingin mengatakan, itu adalah abdul musakharat. Ratu Balqis kenapa dia menyembah matahari? Jadi menyembah matahari karena matahari itu memberikan kontribusi yang banyak, memberikan manfaat yang banyak. Dia tidak tahu siapa yang menciptakan matahari itu. Dia tahunya manfaat saja dia tahu. Seorang tahunya apa? Si fulan ini manfaat ada dari dia. Dia punya jabatan. Kalau kita dekat sama dia, kita juga dapat manfaat. Kita tidak tahu dia dari mana dapat manfaat itu. Ya, apakah datang sendiri manfaatnya? Manfaat dia itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mintanya kepada Allah, dan melekeh Allah. Makanya kalau ada seseorang itu menahan rezeki kita, tidak bisa dia tahan rezeki kita. Maka Allah mengatakan, ini dalam sebuah doa Rasulullah, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima mana' wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang bisa melarang nikmatmu ya Allah. Ini pagi ini kita diberikan rezeki oleh Allah melalui malaikat Mikail. Mikail memberikan rezeki kepada si fulan sekian-sekian. Tiba-tiba datang orang lain akan menahan rezeki kita. Tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menahan rezekiku, kata Allah. Wala mu'ti lima ataita. Tidak ada yang memberikan lima mana'ta. Ini ada seorang, kita ini ditahan rezeki oleh Allah. Kemudian tiba-tiba ada satu kelompok, kamu tenang saja kamu. Kalau saya bantu kamu. Ya, walaupun dibantu, kata Allah, tidak ada faedah dan manfaat sama sekali. Tidak ada bisa. Kita kan sudah pernah membahas bagaimana Ethiopia itu. Dulu kan lumbung di situ, lumbung kekayaan Ethiopia. Bukti lumbung kekayaan. Ethiopia dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Siapa yang memberikan makan kepada orang Mekah ketika mereka lapar? Orang Ethiopia. Alladzi at'amahum min ju'. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada penduduk Mekah melalui orang Ethiopia. Alladzi at'amahum min ju'. Karena Mekah itu pernah dilanda kelaparan. Yang memberikan makan orang ini. Yang mengirim gajah terbesar di dunia itu juga, pemasokan gajah terbesar dari Ethiopia juga. Kemudian dipasok, kalau di dalam tafsir Baydawi itu, mi'at, ratusan gajah. Berapa harga gajah itu? Bagaimana cara memasoknya? Kan membutuhkan duit yang luar biasa. Tapi disanggupi oleh Ethiopia. Tapi sekarang Ethiopia negara termiskin di dunia. Tidak ada yang bisa bantu dia. Segala sesuatu membantu dia tidak bisa juga. Maka Allah mengatakan, la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberikan ketika Allah sudah murka kepada kaum ini. Makanya kita supaya tidak murka Allah, supaya diberikan nikmat oleh Allah, maka kita bertawakallah dan berpeganglah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Si fulan itu memecat kita, lu pecat don, emang masalah pecat aja. Kita berdoa Allah, lu tawakal Pak Don ya Allah. Kan lu tawakal Pak si fulan. Saya bukan berpegang kepada si fulan, lu berpegang Pak Don ya Allah. Ya. Karena di dalam ayat lain Allah mengatakan begini. Walillahi khazainus samawati wal ardh. Itu gudang-gudang rezeki yang ada di langit dan di bumi. Itu semua dipegang oleh Allah. Makanya melalui diwakilkan kepada malaikat Mikail. Ya, maka kunci rezeki di langit dan di bumi itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita nikmati ini mungkin rezeki dari bumi saja, bumi maunya Pak. Belum lagi rezeki dari langitnya Pak. Jadi makanya baru diberikan sedikit, kita sudah lupa. Bangga coba Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yang punya langit dan bumi, rezeki di langit dan bumi, yang memberikan rezeki di penduduk langit dan bumi itu adalah saya, kata Allah. Maka mintalah sesuatu itu kepada saya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah.
Ya. Kemudian Allah berfirman juga, Innal ladzina ta'buduna min dunillah, orang yang kamu bertawakal kepada dia, kamu patuh kepada dia, kamu cium kaki dia, ya. Jadi ada seorang pimpinan kena patuh pekan, menyohana dapat patuh hendak kai pecat. Menyohana dapat patuh hana hijau pun nanti gaji dan lain sebagainya. Itu orang seperti itu kata Allah, Innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan. Dia tidak bisa mendistribusikan rezeki kamu kecuali dengan izin saya kata Allah. Sehebat apapun dia tidak bisa mendistribusikan rezeki dia berikan kepada kamu kecuali dengan izinku kata Allah. Ya. Fabtaghu 'indallahi rizqa. Maka oleh karena itu mintalah rezeki kepada Allah. Untuk Allah kejar rezeki melalui si fulan, ya, melalui si fulan diberikan rezeki pada Allah. Bukan gara-gara si fulan tidak memberikan rezeki katanya kada, tidak. Urusan pemberian rezeki si fulan semuanya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma berusaha saja, berusaha. Habis berusaha kita tawakal, ya. Wa'buduhu, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sebuah hadis. Ini di sini disebutkan 70.000, ya. Jadi disebutkan sab'una alfan, ada 70.000 orang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kita akan melihat siapa saja kelompok-kelompok ini. Ada 4 hal yang mereka lakukan. Salah satunya 4 hal ini yang mereka lakukan. Yang mereka masuk ke dalam surga tanpa hisab, 70.000 orang. Kita nak tahu apakah kita masuk atau tidak. Hana ada depu ni, Pak. Menyodak kalian 70.000 dah mong ni, ya. Dah berdoa mudah-mudahan dah mong, ya. Yang pertama, orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, la yakta'un. Rasulullah mengatakan la yakta'un. Orang yang pertama ini tidak menggunakan jimat, ya. Jadi artinya jimat itu apa saja yang ada di tubuh dia supaya tidak mudarat, maka dia menggunakan jimat. Supaya tidak miskin maka gunakan ini, supaya tidak ini maka gunakan ini. Maka orang yang tidak menggunakan itu ada indikasi dimasukkan ke dalam surga tanpa hisabnya. Saya jumpa dengan seorang bapak-bapak. Jadi waktu duduk, lu kala incin kenya luthan. Lehen ni incin lu dan yang incin apa? Incin rezeki, Pak. Warna hitam ni. Kibar rezeki, Pak. Selama ada cincin ini, kehidupan saya sudah mapan, Ustaz. Oh, buat apa? Jamun kehidupan lu tutah. Lawetnya tidak susah lagi saya. Gara-gara cincin ini. Ya, saya sudah bisa beli ini, itu mobil saya tu. Itu mobil saya tu punya saya tu. Oh, mayit tu. Kalau ini yang kedua, ini cincin ini. Kalau saya pakai cincin ini, setan-setan terpupur. Latih lu pun ada pupur drone setan ni, Pak. Jadi kaija abu setan, mai boleh, mai pelung yang abu setan ni, Pak. Ya. Kalau ini cincin pemikat lu. Oh, gawat hal gawat, Pak. Ya. Ini kan namanya percaya kepada sesuatu hal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masuk ke dalam jimat tadi. Jadi orang yang percaya pada suatu hal tidak percaya kepada Allah, jangan pernah harap masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini yang pertama, la yakta'un. Kemudian yang kedua, wala yatatayarun. Dia tidak mengundi nasib. Bagaimana mengundi nasib? Gejak bak dukun dan yang kibar masa depan lu dukun. Masa depan ron suram umat kagawa. Jadi apa yang harus lu lakukan? Oh, nejit mentang sebagai tukang nyonyo don. Insyaallah jika don. Kita percaya kepada dia. Dia kan mengundi nasib namanya. Kemudian kita undi nasib lagi dengan melihat bintang dan lain sebagainya. Dengan melihat tangan dan lain sebagainya. Bagaimana masa depan saya kalian jero tang turam mencut hang. Nya mbak kalian jero. Nya. Nyar hana perle tatanya mbak dukun, dukun masa depan ro bakibat. Betanya masa depannya, Pak. Dukun mentang kedua hidup pui masa depan ro. Dukun bet neramal masa depan lu, masa depan ro kedo neramal. Pajan ro kaya, pekan katin tapi ro. Jadi makanya dukun-dukun dadanya drone pajang kaya. Bet dadanya yang pajang kaya, Pak. Dukunnya dadanya drone pajang kaya dukunnya. Ini sudah yang kedua. Ini namanya wala yatatayaru, tidak mengundi nasibnya. Kemudian yang ketiga, wala yastarqud, tidak mengruqyah sesuatu dengan bukan ruqyah syariah. Bagaimana dengan ruqyah syariah? Seorang pergi ke dukun meruqyah sama dukun. Dukun macam-macam ni bukan. Untuk necoknya, necok hijab putih, nepudu ide, necok baten, nepudu ide, necoknya sesajen, nepudu ide, macam-macam. Orang seperti ini jangan pernah harap akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ya, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. 2.
Yang ketiga, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masuk ke dalam surga tanpa hisab. Nanti 4 orang tadi. Yang tidak mempergunakan jimat. Yang kedua, tidak mengundi nasib. Kemudian yang ketiga, tidak ruqyah, yang bukan ruqyah syariah. Yang keempat, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika seorang baru bangun tidur, kita dari ibadah selalu mau tidur baca doa. Makanya kalau dalam tidur kita meninggal, maka kita dalam ibadah. Kenapa? Sebelum kita tidur kita sudah baca doa. Apalagi baca ayat-ayat makturah yang lain. Ketika bangun tidur juga kita baca doa. Ketika mau berangkat ke masjid, tadi berangkat ke masjid, kita juga baca doa. Kalau doa panjangnya begini, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa ja'al fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa ja'al min fawqi nura, wa min tahti nura, wa ja'al min wara'i nura, wa min amami nura, Allahumma a'tini nura. Itu kita minta cahaya sama Allah. Diajarkan cahaya, diajarkan syariat dan lain sebagainya. Setelah itu baru bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ketika Allah mendengar itu, Allah memanggil malaikatnya. Apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikatku, coba lihat hambaku itu. Dia baru bangun tidur sudah tawakal kepadaku, menyerahkan segala urusan kepadaku. Sekarang kata Allah, jagalah dia dari pertama dia keluar sampai dia kembali lagi ke rumah dengan dalam keadaan selamat, kata Allah. Begitu fadilahnya orang bertawakal. Begitu hebatnya orang bertawakal. Begitu eksklusifnya orang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baru bangun tidur sudah khawatir masalah rezeki, Pak. Bata bedai nyobu coro gimana dia. Tapi ke bu coro ele, Pak. Karena dia pikir ibadah. Pikir dulu ibadah, pikir dulu tawakal kepada Allah, nyana keron dia, Pak. Akan diberikan sendiri. Ini masalahnya kita pikir perut dulu. Baru bangun tidur pikir perut, nyobu bunga pak lemita nya. Pak lemita bunga. Nyop kiban cara lu pengegak orangnya supaya lelah orangnya. Itu yang dia pikir sama dia. Nak terpikir ibadah, nak terpikir tawakal dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Kemudian ketika Rasulullah membaca hadis ini, tiba-tiba ada seorang sahabat dia bangun. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, Allahumma ja'al, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Jadi ada seorang pemuda namanya Akasyah namanya. Pemuda ini angkat tangan. Ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah supaya saya masuk ke dalam 70.000 kelompok tadi ya Rasulullah. Rasulullah langsung mengangkat tangannya. Allahumma ja'alhu minhum. Ya Allah, jadikanlah Akasyah itu termasuk salah satu 70.000 orang itu. Maka nanti 70.000 orang itu termasuk seorang sahabat namanya Akasyah. Ini yang sudah diketahui keberadaannya. Artinya dia termasuk golongan orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian sahabat lain menggebedah ke sahabat lain. Gebedah ni lo berhaji lah, solo berhaji. Oh haji le. Cukup 3 mentang. Yang lain kalian menebak-nebak saja siapa itu nanti. Jadi kalau Akasyah sudah jelas, kalau yang lain itu belum jelas lagi. Maka jauhilah 3 perbuatan ini dan lakukanlah satu perbuatan, yaitu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Karena tawakal itu ada 2. Ada tawakal biasa-biasa, ada tawakal memang benar-benar tawakal. Bagaimana tawakal biasa? Ya Allah, lulun tawakal Pak Don, ya Allah. Bersemayam tu Allah. Kereh keroh itu. Kapalo kereta lu gecol iki cuba penjuri mah. Geculi penjuri, kebu batu tu mah keplu tu. Oh hana lagi. Ini tawakal setengah-setengah namanya. Kalau betul-betul bertawakal kepada Allah, serahkan semua. Lun lu ibadah ni ya Allah. Menyopun necok harta lun berarti kan hak lun ya Allah. Itu bukan hak saya. Saya terima ya Allah. Ini makna tawakal. Makanya orang bertawakal ketika dia pergi mau jualan, ya Mekah ke Bulan Baru, atau dia mau jualan buah-buahan, jualan nasi atau lain sebagainya. Dia berdoa, ya Allah, lun bertawakal ya Allah. Ini modal pagi ini 1 juta. Saya bertawakal ya Allah. Apakah modal ini kembali atau saya rugi atau saya lebih daripada ini saya dapat? Saya tawakal ya Allah. Maka orang tawakal tak pernah stres. Ketika dia sudah bertawakal, rupanya rugo. Ketika di sore hari, oh maka rugonya. Nauru paju hana bayu, naurunya hana ji, macam-macam. Karena dia sudah bertawakal, sudah serahkan kepada Allah, tidak ada masalah sama dia. Alah kakek, mungkin Allah keujo dulu. Tapi orang yang tidak bertawakal, ketika modalnya 1 juta, kemudian setelah itu dia rugi atau tidak bertambah 1 juta, itu stres.
Karugo wate ronyo lu dari bengah truk teput. Tapi modal 1 juta kembali lagi 1 juta. Atau modal 1 juta kembali 800.000, 200.000 rugo. Karugo wate rugonya habis rugo madu. Nah, kam pepek men. Tinggal minallah bu pepek belum kan. Ini orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Maka ini tawakal cilik-cilik saja. Satu lagi namanya hakka tawakkuli. Hakka tawakkuli, kecenderungan hatinya kepada dunia tadi sudah diputuskan terus. Dia mau beribadah. Nyo ya Allah lu tawakal makdon ya Allah. Nyo kunci ka dua boh. Kunci setang kali, lu putih yang setang pi kali, kunci cakram pi dua boh lika-lika lu ya Allah. Menyo pun curi co hana mungkin secara logika. Lu tawakal ya Allah. Rupanya cara yang mencuri bagang ke nonai wati hebat. Gang ke dalam berubah ya sama. Wati ta temayang maka kada karena sudah bertawakal hana mata lahlim. Mungkin itu bukan harta kita. Ya, Allah melakukan sesuatu pada seorang hambanya ada perhitungan, bukan tidak ada perhitungan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah mewajibkan puasa karena kita sanggup puasa. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berbuat sesuatu hal yang tidak itu apa namanya? Kita sanggupi semua, bukan tidak kita sanggupi. Semua sudah dalam kontrolan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya serahkan kepada Allah, mana masalah apa buyone. Ya. Kalaupun itu tidak di apa namanya? Kendaraan kita tidak diambil, kita juga akan meninggalkan kendaraan itu. Maknanya semua yang Allah lakukan, baik itu azab, baik Allah memberikan nikmat dan lain sebagainya, semua sudah dalam kontrolan Allah. Kalau seandainya kata Rasulullah, kalian itu bertawakal kepada Allah hakka tawakkuli. Memang pertama kita tawakalnya tawakal cilik-cilik. Ya Allah lu tawakal wa amin. Dalam hati pun betul ini. Nanti hana betul ini. Nyan banyak tawakal cilik-cilik. Nanti tawakal cilik-cilik lah waktu itu. Baca tu kepercayaannya sudah sedikit. Aja lah. Ini kata Rasulullah. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli. Betul-betul tawakal. Nya kali full betul. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah, apa yang dilakukan? La razaqakum. Allah akan memberikan rezeki kepada saya. Bersumpah kata Rasulullah. Saya bersumpah. Nya juga tumpah Rasulullah kak. Hana cuma pegang ni Pak. Nya kamu tumpah Rasulullah hana doa kali. Saya bersumpah ini dengan lam taukid. Saya bersumpah Allah akan memberikan rezeki kepadamu kata Allah, kata Rasulullah. Kama yarzuqut tayru taghdu khamasan wa taruhu bitam. Sebagaimana burung, coba lihat burung. Burung itu dia bertawakal kepada Allah. Kita lihat nanti tawakal burung. Burung itu bertawakal kepada Allah. Buktinya apa? Pagi-pagi dia sudah berangkat, perutnya kosong. Ketika dia kembali, perutnya sudah kenyang. Mana bukti perut dia kosong? Nyi metu bangi metunya perutnya sedang kosong itu. Ya, perutnya sedang kosong. Jadi Rasulullah SAW sedang berjalan dengan sahabat. Waktu berjalan dengan sahabat mendengar seekor burung indah sekali suaranya. Apa kata sahabat itu? Ma ajmala ya Rasul. Begitu indahnya suara burung itu ya Rasul. Itu waktu itu pagi-pagi. Apa kata Rasulullah? Kamu tahu apa yang diucapkan burung itu? Tidak ya Rasulullah. Dia sedang minta makan sama Allah ya Pak. Sedang minta makan lagi makan sama Allah ya Pak. Bagaimana caranya? Tahu enggak kamu? Kata burung itu. Khalaqtani a'ma, ya Allah Engkau sudah menciptakan saya buta ya Allah. Yang rupanya cicimnya dari kecil sudah buta ya Pak. Tetapi hana mate ni Pak. Cicim buta hana mate. Kalau Allah tidak memberikan rezeki kepada dia, maka kan sudah mati dia. Tapi tidak mati dia. Dia itu kata Rasulullah, khalaqtani a'ma, ya Allah Engkau ciptakan saya dalam keadaan buta, fa sya'artu bil ju'lul kadu ya Allah. Urzuqni, berikan rezeki kepadaku ya Allah. Itu susah diulang-ulang oleh burung itu, maka suara dia itu. Rupanya apa kata Rasulullah? Fadakhala jaradun ila famihi, kemudian masuklah seekor belalang ke dalam mulutnya. Fabutala'ahu, dia telannya belalang itu. Akibat dia minta tadi kepada Allah. Dia sudah bertawakal kepada Allah. Allah akan kejut sesuatu. Kalau mau cari rezeki nak mungkin lagi, gimana minta rezeki Pak? Mata buta. Bagaimana mau terbang? Mata dia buta. Dia sanggup terbang tapi tak bisa melihat. Tetapi dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu setelah masuk ke dalam mulut dia, fabtala'ahu fasyakarallah, dia bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat, dengan mengucapkan doa, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Terima kasih ya Allah. Tinggal lekailah, tinggal terima kasih ya Allah. Katanya cara lekai mentang terima kasih hanya cara. Ya Allah ni nyolong kurung ya Allah. Nyo honda taboh tu ya Allah taboh tu. Nyo jabatan ke dah jabatan ya Allah. Nyo mentang kasih lemah kabin ya Allah. Nyo ya Allah. Nyo ya Allah. Wate habis kerja oleh Allah berterima kasih tane mah. Bagaimana mau diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita minta rezeki Allah tolong ya rezeki Allah lunduk tak bengahnya Allah. Diberikan rezeki Allah terima kasihnya yang enggak ada.
Binatang kenapa continue? Setelah meminta, berterima kasih kepada Allah. Kita lihat sekarang apa maksud doa tadi, Pak. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakarahu. Terima kasih ya Allah, segala puji bagi Engkau ya Allah. Engkau tidak pernah lupa kepada makhluk yang terus berzikir kepadamu ya Allah. Rupanya burung ini berzikir terus kepada Allah. Kita nyoba kipa mendengar rezeki nyoba berzikir hana Pak, tak menak tapi. Nyan. Kipa nak berzikir me. Kipa mendengar rezeki Allah, nyoba menak tapi. Nyo hanam demenya tak demenak lembah. Nyo kakurangnya tak demenak lembah. Nyo tak demenak lembah. Bagaimana mau diberikan rezeki oleh Allah nyo demenak tapi maknya. Coba kita duduk, kita berzikir, kita bertawakal kepada Allah, kita terus berusaha. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maning kata, ini ada hadis Rasulullah, walaupun hadis ini dhaif. Setelah dicek hadis ini dhaif. Walaupun dhaif, ya. Kita artinya masih mempergunakan juga hadis ini. Ini jangan seperti kita. Biasanya seorang itu mengatakan Presiden Amerika dulu mengatakan begini, kata-kata dia kita ambil memang nyo hadisnya ada jawab. Kemudian pakar ini mengatakan begini, teori beliau begini, pun teori-teorinya lewat. Coba ambil teori Al-Quran dulu. Al-Quran mengatakan begini, Rasulullah mengatakan begini. Nyo katanya, oh si fulan itu orang yang sudah berhasil mengatakan begini. Si fulan juga pada tahun 1900 sekian mengatakan begini. Ada seorang yang sudah berhasil mengatakan begini. Ya kan mateji kayaknya. Maka kita jangan bertawakal kepada orang-orang seperti ini. Puji ke contoh aja. Yang contoh Al-Quran. Maka Rasulullah mengatakan begini, walaupun hadis ini dhaif. Walaupun dia dhaif itu tingkatan ketiga. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Di bawah hadis dhaif ini hadis maudhu, ini hadis palsu. Hadis palsu yang tidak boleh kita jadikan. Hadis dhaif boleh digunakan tetapi tidak bisa untuk hujah. Hujah bagaimana? Ini harus begini sebab dalilnya begini. Tak boleh. Itu tak boleh. Tetapi untuk motivasi dalam beribadah itu tidak ada masalah. Apa hadis Rasulullah? Maning kata'a ilallahi azza wa jalla kafahullahu ta'ala kullu mu'natin. Barang siapa yang memutuskan hubungan dia dengan makhluknya, di kepala dia, di dalam hati dia cuma Allah saja. Ya. Jadi makna Allah saja apa? Kalau ada rezeki Allah menyembuhkan. Ketika anda katanya pulih, Allah akan pulih. Anda melalui doktornya hana buku, hana tepu-tepu binyokan biitin Allah. Semua kalau sudah ada seperti itu, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kullu mu'natin. Setiap makanan yang masuk kepada mulut dia itu, ke mulut dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hana pelayo, hana pelayo. Cuma katanya yo je no. Habis dapat jauh bunga, coro pak dulu berjauh bunga kan dah jelas. Yang berarti orang hendak tawakal. Kita tawakal saja. Apa yang disuruh Allah kita lakukan. Nak mungkin Allah menyengsarakan orang-orang yang patuh dan taat kepada Allah. Nak mungkin. Nak mungkin. Kita yang patuh kepada Allah. Pergayu oleh Allah. Ya semayang. Dah semayang. Gayu pulau. Gayu bayi takut. Dah bayi takut kalau mampu. Apalagi disuruh Allah. Mendidik anak. Kita didik anak. Allah mengatakan jangan kamu buat fahsyak dan mungkar. Kita lakukan. Artinya apa? Kita tinggalkan hal-hal seperti itu. Saya tidak berbuat maksiat ya Allah. Yang dilarang dojih lah. Enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan sesuatu pada orang yang patuh dan taat. Kita saja sebagai pimpinan, pimpinan. Kita punya bawahan. Bawahan ini kita katakan nanti besok datang jam 7, enggak boleh meleset. Besok harus pel ini, bersihkan kamar saya, bersihkan ini, bersihkan kantor dan lain sebagainya. Rupanya po 7 katruk kanya. Dia patuh dan taat, dia bersihkan semua. Enggak mungkin pimpinannya enggak memberikan perhatian pada orang ini, enggak mungkin. Hanya itu muakai. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala. Tak masuk akal. Seorang yang patuh kepada Allah disengsarakan oleh Allah, tak mungkin. Tak mungkin orang yang bersedekah sengsara. Contoh, pekan bapak yang kagatin gara-gara lidham sedekah. Maka ji lidham sedekah menggatin dia. Pekan sengsara gara-gara bersedekah. Jamun gak nyanyo lagi kamu sedekah kagatin dia. Enggak ada. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan diberikan rezeki oleh Allah dari sesuatu hal yang tidak terhingga. Ya, jadi makanya kita jangan berpikir rezeki itu ini saja finansial saja, tidak. Jangan kita pikir jabatan saja, tidak. Kesehatan juga rezeki. Ketenangan jiwa juga rezeki. Rezeki yang paling hebat kan ketenangan jiwa. Kita tenang di dunia dan tenang ketika meninggal ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki yang paling hebat. Maka rezeki itu ada kalanya datang dari orang yang lain, min haitsu la yahtasib. Kita berusaha dari segi ini tapi tidak berhasil, diberikan rezeki oleh Allah dari segi lain. Diberikan rezeki oleh Allah melalui makhluk Allah yang lain. Diantarkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kan tak perlu takutnya. Yang penting kita patuh dan taat saja kepada Allah. Nyobek duduk di rumah Honda, maka lu perih rezeki, lu tawakal. Nya kan tawakal aja, Pak. Nya
itu orang malas. Duir lu tawakal kepada Allah. Kepulung kerja menyuhanam demeceh na izin Allah maka gedu. Makanya Allah menyuruh famshu fi manakibiha, keluar kamu, patuhlah pada perintah Allah. Keluar kamu cari apa saja. Ya, cari apa saja rahmat Allah. Secara kamu patuh, saya berikan nikmat kepadamu. Saya berikan rezeki kepadamu. Ya. Maka kalau ditanya, ini kenapa keluar pagi-pagi? Baik pegah-pegah tiga mau cari rezeki. Baik pegah cari rezeki, Pak. Karena perintah Allah. Kenapa? Allah menyuruh kita untuk keluar. Famshu fi manakibiha. Carilah keutamaan-keutamaan yang pada kelebihan-kelebihan, keutamaan rezeki yang di kelebihan dan itu belum jelas lagi, Pak. Bisa saja setelah kita cari dapatnya dari yang lain. Ya. Menyo minta rezeki bino, lun akan minta kot. Tiba-tiba hana mendemeng kot, Pak. Musetreh dia. Kita akan kenapa keluar? Karena disuruh oleh Allah untuk famshu fi manakibiha. Carilah kamu apa saja, fadilah-fadilah apa saja. Kita bekerja, kita buat ini, buat itu, maka rezeki akan diberikan oleh Allah min haitsu la yahtasib. Bisa saja rezeki itu datang bukan dari pekerjaan kita, tetapi dari hal yang lain. Tetapi kata Rasulullah, maning kata'a illa dunya, barang siapa yang menyerahkan segala urusan kepada dunia. Alah hana pupunya tu paknya kagak permen lun hana pupu lun terahkan mandum bapaknya. Lun terahkan mandum bakji, lun terahkan bak kampung mandum rezeki lun. Orang yang seperti itu wakalallahu ilaiha, maka Allah tidak mau, sudah angkat tangan, Pak. Kamu biar urusan saja sama dunia itu. Berarti kalau kamu tidak kerja enggak diberikan apa-apa sama pimpinan. Ya begitu. Karena kenapa? Karena kamu tawakal sama dia. Kalau kamu tawakal sama makhluk, maka aku serahkan semuanya sama makhluk itu. Saya tidak mau ikut campur, kata Allah. Tapi kalau kamu bertawakal kepadaku, akan saya penuhi semua keinginanmu. Saya penuhi semua rezekimu. Ya. Kita jangan salah juga. Ya. Bukan berarti kita sudah membahas masalah fakir. Bukan berarti masalah umat Rasulullah ke fakir. Bukan berarti fakir itu Allah tidak hanya kepada Rasulullah, tidak. Rasulullah sendiri yang tidak mau. Ya, Rasulullah sendiri tidak mau. Kan sudah ditawarkan beberapa hal oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Mikail. Rasulullah menolak, saya tidak mau ya Allah, saya tidak mau. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka salah satu tawakal kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada satu lagi baru kita baca nih, Pak. Jadi waktunya 4 menit atau 5 menit lagi. Man sarrahu ayakuna aghnan nas. Kalau mau jadi orang paling kaya di dunia, kata Rasulullah, mau tak jadi orang paling kaya di dunia? Ya, ini diajarkan oleh Rasulullah. Falyakun ma indallah awthaq. Dia harus yakin apa yang ada di sisi Allah, ya, dibandingkan apa yang ada di tangannya. Maka dia akan jadi orang paling kaya di dunia. Termasuk kaya hati dan kaya zahir dan batin akan kaya dia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kan tidak. Ketika ada di tangan kita bertawakal, ini akan menjadi modal hidup saya. Ya, namanya. Dia yakin kepada apa yang ada di tangan dia. Saya bisa hidup ini. Kenapa? Karena saham saya banyak sekali, miliaran saham saya. Bisa untuk keturunan 7 keturunan bisa, ya, Pak. Dia yakin kepada apa yang ada di tangan dia. Makanya kalau yakin pada ada di tangan dia, Allah Subhanahu mengangkat. Yakinlah utang kedorot, ya, Pak. Maka Rasulullah mengatakan, kalau dia ingin menjadi orang paling kaya di dunia, kata Rasulullah, aghnan nasi, orang paling kaya, maka hendaklah dia itu, kata Rasulullah SAW, awthaqu minallah, dia lebih yakin kepada Allah dibandingkan apa yang ada di tangan dia. Ya. Maka inilah konsep zuhud itu, menjadikan dunia di tangan dan akhirat itu di hati. Kemudian Rasulullah mengatakan begini, salah satu cara bertawakal kepada Allah, salah satu cara adalah salat. Salat. Ketika kita sedang gundah, maka ambil wudhulah dan salat. Itu salah satu cara untuk menyelesaikan masalah. Salah satu cara untuk bertawakal kepada Allah. Makanya seorang ketika habis salat nyenteplah mendung mulai, Pak. Oh mana cara lego? Diberikan cara oleh Allah. Tapi jangan tawakal kepada makhluknya, Pak. Gede udah jak Pak makhluk, Pak tolong saya, Pak. Menyuana di Bandung kabeh dulu, Pak. Pak dokter tolong dulu, Pak dokter. Menyuana tolong dulu, meninggal dulu, Pak dokter. Ketika itu apa? Allah angkat tangan. Udah kamu urusan sendiri saja sama dokter itu. Jangan urusan lagi sama saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Qumu ila salah." Bangunlah kamu, kerjakanlah ibadah salat ketika kamu sedang gundah. Kalau kita sedang susah, tawakallah kepada Allah. Bagaimana caranya? Ambil wudu dan salat. Saya rasa cukup sekian. Nanti pertemuan selanjutnya kita lihat apakah kita lanjutkan tawakal atau mungkin kita lihat pembahasan yang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.